Shalom adik-adik. adik-adik. Shalom. Ketemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu di sini. Siapa di Ya. sini yang kangen untuk ibadah? Aku kangen Kak Aku Esra. dong. Kangen ya Aku Kak juga ya? dong. Oh, Kak Marcel Kak juga. Marcel juga ya. Iya, kita semua kangen ya untuk ketemu Tuhan. Kita mau ibadah, kita mau sama kakak adik, sama mama papa Iya, ya kita mau Kak. ibadah Bisa bersama-sama, ajak ya. Kak. Kita ketemu lagi. Nah adik-adik sebelum kita mulai, kakak mau kenalin dulu nih. Kita ada guru baru loh adik-adik. Wah, siapa Kak? Kita mau kenalan dulu ya Kak ya. Iya. Kalau kakak kan udah kenal ya Kak Esra. Kalau ini Kak Ezra, berarti ada satu lagi yang belum kenalan. Ayo siapa? Loh, Siapa? siapa Kak? Iya. Iya, Kak, boleh, Coba Kak. kakak kenalan dong Halo sama adik-adik. adik-adik. Kenalan Apa Kak, kabar? namanya siapa, Nama umurnya kakak berapa? Kak Marcel. Umurnya 20-an ke atas. Oh, gitu. 20-an ke atas 40 ya. Ketinggian kayaknya. Oke, iya adik-adik kita kenalan ya. Ada satu guru baru kita namanya Kak Marcel. Yeay. Nah adik-adik saat ini kita mau bersyukur nih sama Tuhan. Kita mau mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Karena sampai dengan hari ini kita boleh sehat, Betul. boleh Betul beraktivitas, banget, ya Kak. kan Kak ya. Iya. Kita bisa, apalagi Kak bisa Bahkan pergi. sekarang kita bisa berkumpul untuk ibadah bersama-sama itu Iya. karena Tuhan sudah baik Kak Esra. Benar Betul. Kak, kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk beribadah untuk sekolah minggu, seperti itu. Oke adik-adik, yuk kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau mengucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, kita mau mengucapkan bersyukur sama Tuhan, kita mau memberikan pujian yang terbaik kita. Sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya dengan sikap berdoa, kita naikkan pujian, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi adik-adik dengan sikap berdoa kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah buat adik-adik, kita mengucap syukur sama Tuhan, kita berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah melindungi kita. Sekarang kita mau berdoa, kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita naikkan pujian satu lagi dengan sikap berdoa, kita angkat pujian Yesus, ku mau berdoa.
angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa, ikutin yang Kak Esra ucapkan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini Hari ini kami boleh ibadah untuk menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. boleh sehat. Kami boleh sehat dan boleh dan boleh beraktivitas bersama keluarga kami. bersama keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Nah Kak, udah siap belum memuji Tuhan? Kakak Sudah tanya dulu. siap banget dong Udah Kak siap ya Esra. Kak? Iya. Kalau adik-adik di rumah udah siap belum memuji Tuhan? Harus siap Kak Harus Esra. harus siap ya Kak Marcel juga, kita harus siap memuji Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik, kira-kira kalau tadi kita sudah nyanyi, kita udah mengucap syukur sama Tuhan atas pertolongan Tuhan sama kita. Sekarang kakak mau tanya Kak, di kondisi yang sekarang ini, yang COVID ini, kira-kira Tuhan mengasihi kita nggak ya Kak? Pasti mengasihi dong Kak. Pasti Kita mengasihi ya? masih diberikan kesehatan, Betul. terus kita masih bisa kumpul sama papa mama. Betul. Itu bentuk kasih Tuhan kepada kita Kak. Iya. Bahkan kita masih bisa belajar di rumah Kak, itu juga merupakan bentuk kasih Tuhan buat kita Kak. Iya Kak, kita mengucap syukur sama Tuhan ya Kak. Makanya adik-adik kita harus semangat, kita harus mau bangkit berdiri sekarang, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan setinggi-tingginya langit. Karena kakak dengar nih adik-adik ada yang kangen sama lagu ini. Bener ya Kak? Tinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit. Harus berdiri ya, Kak. Ya harus berdiri. Buat adik-adik yang kangen untuk nyanyi lagu ini, kita semua bangkit berdiri ya. Coba Oke? Kak kita naikkan dulu Kak tangan kita Oh Kak. kita naikkan dulu tangan kita ya. Bisa nggak kita sentuh langit ya Kak? Bisa nggak ya? Coba Kak Marcel angkat tangannya dulu. Susah nih. Oh iya. Gak bisa main gitar dong Nggak nanti. bisa main Oh, iya. gitar. Oke, kita semangat, kita bangkit berdiri ya adik-adik. Kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit. Semua gerak ya, ajak mama papa, ajak adik-adiknya nyanyi pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalamnya Kak. Sedalam-dalam lautan, ke bawah lagi. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesus. Yang di rumah siap-siap lompat. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Katakan kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya Kak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi, yang tinggi dong. Sedalam-dalam ke bawah lagi adik-adik. Lebih dalam kasih Yesusku. Katakan seindah-indah pelangi. Indah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesus. Siap-siap lompat. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Bener ya Tuhan, bener ya adik-adik, kasih Tuhan itu mengalahkan segalanya. Bahkan sekarang kita mau belajar satu lagu lagi yang mengatakan bahwa semua orang itu butuh kasih Kak. Butuh Semua orang, kasih? iya semua orang. Siapa di sini yang senang disayang sama orang tua? Ayo siapa? Kak Esra seneng Kak. Senang ya? Seneng dong. Senang disayang sama papa mama. Sama teman-teman. sama Kak. teman-teman, sama opung, sama opa, sama oma, semua sayang. Nah tapi tahu nggak adik-adik, yang paling sayang sama kita adalah Tuhan Yesus. Iya. Nah adik-adik, karena ini adalah lagu baru, kita pelan-pelan yuk belajarnya. Supaya adik-adik semua di rumah juga bisa gerakannya, oke?
Kita sama-sama belajar ya Kak Ini Ezra? kita mau belajar huruf juga ya Kak Esra Oh ya. iya, kita Coba belajar Kak huruf. contohin dulu Kak huruf L itu seperti Oke, apa ya nih Kak? belajar gerakannya ya yang Boleh, pertama kita Kak. belajar. Kita akan belajar 4 huruf yaitu L, O, V, I. Oke? Atau love ya Kak. Ya love, kasih ya. Oke, kita akan belajar ya. Coba adik-adik ikutin kakak. Ini L. L. Satu L. di atas, satu di samping ya Kak tangannya ya. Ya, satu di atas, satu di samping. Terus O. O, bentuk lingkaran di Oh, atas bentuk kepala. lingkaran. Terus V. V. Ayo, Dibuka V. lebar-lebar Tapi tangannya jangan ya. kelebaran ya, V seperti ini. V jangan juga begini, kalau ini U ya, oke V. Kemudian terus E. Kalau E E. pakai kaki Kak. Oh pakai kaki juga Kak, oke. Gitu ya. Oke, kita mau angkat pujian, namanya judul lagunya I Say Love. Oke Kak, kita mulai pelan-pelan dulu ya Kak. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Udah bisa belum? Sekali lagi, I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Dengerin kakak ya. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Nah, untuk yang itu adik-adik refnya kita akan cepat gini. Everybody needs a love, L-O-V-E. Coba sekarang di rumah. Yuk, 1, 2, 3. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Gitu ya. Sekarang adik-adik dengerin dulu nih kakak nyanyi sama Kak Ezra. Kak Ezra udah bisa? Kak. Bareng-bareng kita. Bareng-bareng ya bersama kita Kak Esra. belajar. Oke, ayo. Ya. ICL ya. I say L, semua L. I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Sekali lagi. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs love. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Susah nggak Kak? Susah nggak Kak? Tapi semangat sih Kak. Semangat ya. Biar adik-adik di rumah gak cuma duduk-duduk aja, tapi Iya. bisa bergerak sambil berdiri ya Kak. Iya, masih berdiri kan adik-adik? Masih dong Kak, kan mau bikin huruf E kakinya mesti bergerak Iya, Kak. harus bergerak. Sekali lagi boleh ya Kak? Boleh, Sebelum Kak kita dengar Esra. firman Tuhan. Oke, kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya adik-adik ya. I say L, I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Sekali lagi I say L, I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Yeay. Silakan duduk lagi adik-adik. Oke. Nah
sekarang saatnya kita mau dengar firman Tuhan nih adik-adik. Adik-adik mungkin bisa lipat tangannya, kita mau angkat pujian sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita mau angkat pujian lagu apa Kak? Ku ingin dengar cerita. Oke, iya. Tapi dipastikan Alkitabnya sudah ada di sebelah Oh adik-adik iya ya, benar Kak Efra adik-adik. ya. Benar, sekarang harus siapkan Alkitabnya di depan. Di depan, Kak, duduk ya. Di depan, depan adik-adik adik-adik, semuanya ya. ya, oke. Kita siapkan Alkitab kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Udah adik-adik? Udah ya, kita angkat pujian ini ya. Ku ingin dengar cerita. Dalam hatiku sampai selamanya. Sekali lagi ya adik-adik, kita angkat pujian Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Adik-adik, sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menjadikan kami anak-anak yang mau dengar-dengaran, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menyukakan hati Tuhan melalui tingkah laku kami, bahkan kami juga boleh menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Bantu Kak Esra juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh tersampaikan dengan baik, dan biarlah Kak Esra juga boleh menghidupi firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, tadi sudah disampaikan untuk menyiapkan Alkitabnya. Sudah dipegang belum sekarang? Kalau sudah, sekarang kita buka dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 10. Ayo coba, Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Oke, betul sekali adik-adik. Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Baru. Nah, sekarang Kaisra akan membacakan di sini, adik-adik baca di rumah ya. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 10. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang-orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia,
Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadah itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini." Oke adik-adik, hari ini adik-adik tahu tidak kita mau belajar tentang siapa? Kita mau belajar tentang Paulus. Ada yang tahu di rumah Paulus itu siapa? Coba ayo, kalau nggak tahu tanya papa mamanya. Papa mamanya tahu nggak ya Paulus itu siapa? Ya, Paulus itu adalah rasul di mana tugasnya untuk memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik, awalnya Bapak Paulus ini berada di Athena. Di mana adik-adik? Athena. Lalu Bapak Paulus berjalan nih adik-adik ke kota Korintus. Di Korintus, Bapak Paulus bertemu dengan pasangan suami istri bernama Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini pekerjaannya sama adik-adik dengan Bapak Paulus. Mereka bekerja sebagai tukang kemah. Akhirnya karena pekerjaannya sama, Bapak Paulus tinggal bersama-sama dengan Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Dan di hari Sabat, Bapak Paulus tidak lupa adik-adik dengan tugasnya. Apa coba tadi Kesro udah bilang tugasnya? Ya betul, tugasnya adalah memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik tahu nggak sih, memberitakan firman Tuhan itu tugas yang mudah atau tugas yang sulit ya? Ternyata adik-adik, memberitakan firman Tuhan itu adalah tugas yang sulit karena belum tentu semua orang mau mendengarkannya atau mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi agar Bapak Paulus tidak menyerah, agar Bapak Paulus tidak bersedih, Tuhan mengirimkan kembali kepada Bapak Paulus teman-teman untuk membantu Bapak Paulus di dalam memberitakan firman Tuhan. Ada siapa ya adik-adik? Dia ada Timotius dan juga Silas yang berjalan dari Makedonia menuju Korintus. Akhirnya setelah bertemu dengan Paulus, mereka kembali menyatakan firman Tuhan. Bahkan Bapak Paulus kembali bersemangat lagi adik-adik. Semakin bersemangat nih untuk menyatakan firman Tuhan. Meskipun ditolak, meskipun dijahati, Bapak Paulus tetap semangat. Semangat menyatakan firman Tuhan karena diberikan teman-teman oleh Tuhan. Ada Bapak Silas dan juga Bapak Timotius. Waduh, udah cukup belum ya teman yang diberikan kepada Bapak Paulus nih sama Tuhan? Enggak adik-adik, ternyata Tuhan memberikan lagi seorang teman kepada Bapak Paulus, yaitu Titius Justus. Titius Justus ini tinggal di dekat rumah ibadat. Dan Titius Justus ini juga percaya kepada Allah. Selain tadi ada siapa aja? Ada Priscilla, istrinya Aquila, terus ada Timotius, terus ada lagi Silas, ada lagi Bapak Titius Justus. Masih banyak adik-adik teman-teman yang diberikan kepada Bapak Paulus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membantu Bapak Paulus di dalam menyatakan firman Tuhan. Nah adik-adik, kira-kira
Tuhan memberikan teman hanya kepada Bapak Paulus apa kepada kita semua ya? Coba ayo adik-adik ingat, di sekolah ada tidak teman-teman adik-adik? Ada kan? Mereka baik-baik nggak adik-adik? Baik-baik dong pasti. Terus kalau di sekolah minggu adik-adik punya teman juga nggak? Punya dong, pasti mereka juga baik-baik ya kepada adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan memberikan teman kepada kita semua agar teman-teman tersebut bisa menolong kita saat kita bersedih, bisa menghibur kita. Terus saat kita susah, teman-teman kita juga yang membantu kita. Tapi nih, ketika teman-teman kita sudah baik kepada kita harus bagaimana ya adik-adik? Tentu saja kita juga harus menjadi teman yang baik kepada teman-teman kita. Kita juga harus menjadi teman-teman yang mau menghibur di saat teman kita sedih, ataupun kita juga menjadi teman-teman yang mau menolong di saat teman kita susah. Bukan hanya berbagi bahagia saja, tetapi di saat teman-teman kita sulit, kita juga harus hadir. Nah adik-adik sama seperti adik-adik yang bersyukur sama teman-teman adik-adik, Kak Esra juga bersyukur di sini. Kak Esra juga diberikan teman-teman sama Tuhan Yesus. Ada teman-teman Kak Esra yaitu teman-teman guru sekolah minggu. Coba adik-adik kalau misalnya Kak Esra nggak dikasih teman, siapa ya yang bantu Kak Esra buat nyanyi bareng-bareng adik-adik? Terus siapa yang bantu Kak Esra buat main musik sama adik-adik? Atau siapa nih yang bantu Kak Esra untuk menyatakan firman Tuhan? Tapi Tuhan bilang, Kak Esra nggak bisa sendirian nih. Kak Esra aku kasih teman, akhirnya dikasih teman-teman guru sekolah minggu. Terus sekarang nih lagi COVID-19, kita nggak bisa ibadah bareng-bareng di gereja. Dikasih lagi teman-teman, yaitu teman-teman dari kakak-kakak tim multimedia untuk bantu kakak-kakak sekolah minggu untuk syuting agar bisa menghadirkan ibadah online untuk adik-adik. Waduh, kalau ingat ini semua, ternyata Tuhan Yesus itu baik sekali ya adik-adik. Tuhan Yesus mau menghadirkan teman-teman bagi Kak Esra dan juga bagi adik-adik. Nah adik-adik pokoknya jangan lupa untuk menjadi teman-teman yang baik bagi teman-teman kita ya. Sekarang kita mau ayat hafalan. Adik-adik buka dari Amsal 17 ayat 17. Kalau tadi Kisah Para Rasul ada di perjanjian baru, sekarang Amsal ada di perjanjian mana adik-adik? Ada di perjanjian lama. Amsal 17 ayat 17. Kak Esra bacakan ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ayo sekali lagi kita baca bersama-sama. Adik-adik baca di rumah ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah adik-adik, selamat menjadi teman yang baik ya bagi teman-temannya. Dan juga jangan lupa untuk mendoakan teman adik-adik yang sudah diberikan kepada Tuhan untuk berteman dengan adik-adik. Selamat berteman. Nah Kak Esra, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Iya, Kak. Kita belajar bahwa Tuhan memberikan Paulus teman-teman untuk menyatakan firman Tuhan. Agar Paulus semakin semangat dan tidak menyerah di dalam menyatakan firman Tuhan. Nah sama ya Kak seperti pujian yang mau kita nyanyikan sekarang Kak. Pujiannya apa Kak Marcel? Dalam Yesus kita bersaudara. Iya, Oh iya benar. pas banget ya Kak. Karena di dalam Tuhan Yesus kita semua tuh bersaudara, Betul, saudara Kak. seiman ya. Saudara Betul, seiman. Kak. Dan di dalam Tuhan Yesus kita harus saling mengasihi, Kak. Saling mengasihi, saling menguatkan, Iya. saling menghibur ya. Betul, iya, Kak. Bukan saling berkata tidak sopan ya Kak. Nggak boleh itu. Oh nggak Bukan boleh. saling mengejek. Iya. Bolehnya harus saling menghibur dan saling Menghibur, menguatkan ya, ya betul. Kak. Iya, Oke. saling mengasihi di dalam Tuhan. Ayo adik-adik di rumah berdiri, kita mau nyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Oke. Semangat ya. Boleh sambil tepuk tangan Kak Esra. Ajak mama papanya. Ajak adik-adiknya semua berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
Apa Kak? Kita bersaudara, yeay. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, dalam Yesus kita bersaudara. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan nih. Tapi kita tanya dulu nih Kak Ezra caranya ya. Oke Kak Ezra, gimana caranya? Minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening gereja. Oh gitu, oke adik-adik. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita mau angkat pujian, yaitu Allah itu baik. God is so good. Oke, ayo Kak Marcel. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Oke, sekarang waktunya kita untuk berdoa ya Kak, untuk persembahan yang sudah kita berikan. Ya. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk kebaikan Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah terhenti yang tidak pernah terhenti di dalam hidup kami. di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur kami juga mengucap syukur untuk kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang Tuhan yang berikan Tuhan berikan melalui teman-teman kami. melalui teman-teman kami. Tuhan, Tuhan, saat ini saat ini kami juga kami juga mengucap syukur mengucap syukur melalui persembahan melalui persembahan yang kami berikan kami berikan kepada Tuhan. kepada Tuhan. Berkatilah persembahan ini Berkatilah persembahan ini agar persembahan ini boleh berguna berguna bagi sesama kami bagi sesama kami dan juga untuk untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah Kak, kira-kira adik-adik di rumah udah ngantuk belum ya? Udah mau tidur lagi belum ya Kak? Belum kayaknya Kak, masih semangat dong Masih Kak. semangat. Masih. Kalau Kak Marcel udah ngantuk belum Kak? Belum dong. Belum, pastinya. masih semangat Masih juga semangat, ya. Harus semangat. Kita harus terus semangat untuk memuji Tuhan. Betul. Ini ibadahnya udah mau selesai ya Kak? Iya, udah mau selesai. Udah mau selesai Kak. Udah mau selesai? Udah. Bukannya mau nyanyi lagi nih Kak? Iya, nyanyi lagi Oh tapi nyanyi penutup lagi. Kak. Oke Kak, Kak. tahu nggak? Tapi sebelum nyanyi, kita mau ngumumin nih pemenang Kak. Pemenang kuis ya yang pas Kak Esra cerita ya. Iya, pas Kak Esra cerita, kita kan adain kuis. Nah hari ini kita mau umumin nih pemenangnya. Yeay! Deg-degan gak? Deg-degan banget Kak. Yeay! Kok aku yang deg-degan ya, Kak? Aku Oh. menang gak Kak? Enggak Kak Marcel gak ikutan Kak Marcel kuisnya. ikutan. Ya. Coba Nah. Kak umumin Kak. Ada 3 orang, waktu itu kan Kak Esra udah bilang nih ya 2 minggu yang lalu. Setelah kuis, siapa yang mengirimkan video ke WhatsApp-nya Kak Esra, dia akan menang nih Kak. Yang paling cepat dan juga yang betul Kak. Bukan Yeah. cuma yang paling cepat aja Kak. Ada banyak Kak Esra yang ikutan. Wow. Tapi
mohon maaf cuma 3 orang nih yang Oh, 3 menang. orang. Dan hadiahnya nanti akan diberikan kepada adik-adik yang menang setelah kita ibadah bersama-sama di gereja ya Kak Esra ya. Oh gitu ya Jadi Kak. harus sabar ya Kak. Mm-mm. Pemenangnya ada 3 orang. Tunggu, teng. Wih, siapa ya? Siap. Yang juara pertama itu ada Matthew. Matthew. Matthew Selamat, kelas berapa Kak? Matthew kelas TK. Oke, kelas. Sekarang Matthew udah kelas 1 Kak. Oke. Terakhir kali Kesra ketemu Matthew itu kelas TK Oke, Kak. berarti Matthew kelas 1. Kelas 1. Selamat, Matthew. Selamat. Matthew. Yang kedua Kak? Yang kedua ada Fania. Sefuel. Sefuel. Yeay. Selamat Sefuel. Sefuel kelas 4. Kelas 4. Oke. Satu lagi nih Kak dari kelas besar juga Kak. Oke. Ternyata kelas besar semangat-semangat nih Kak. Semangat. Satu lagi nih, kalau tadi udah 2 nih laki-laki, kita perempuan gak boleh kalah ya Kak. Harus dong Kak. Harus menang juga. Harus sama. Iya. Jadi Yang perempuan. ketiga adalah Fania. Yeay. Selamat, Fania Fania. dari kelas besar. Fania kelas berapa Kak kelas besarnya? Kelas 5 Kak. Kelas 5. Oke, Fania. Selamat untuk Matthew, Sefuel, Sefuel. dan Fania. Fania. Tapi yang buat yang belum menang gimana Kak? Buat yang belum menang, Tapi bukan tetap berarti kalah kan dia? bukan berarti kalah Betul. Kak. Kita kan masih ada banyak ibadah anak Nah, Kak. itu, Hadiahnya jadi. juga masih ada Kak. Jadi ikutin terus, nanti pas ada kuis, jangan lupa diikutin kuisnya biar Betul, dapat betul. hadiahnya Tuh, adik-adik dengerin Kak Esra Kak. tuh. Iya. Kak Marcel ikutan ya? Iya nanti ikutan. Oke. Oke Kak, sekarang kita sebelum aktivitas kita mau akhiri dulu ibadah kita adik-adik nih. Kita mau angkat pujian. Masih semangat ya? Masih Kita dong harusnya. kita mau berdiri lagi nih. Kita mau angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Oke adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya Kak? Namanya Yesus. Siapa namanya? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke Kak, kita sudah selesai ibadahnya, kita sudah belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini. Betul. Sekarang waktunya kita tutup ibadah, tapi adik-adik jangan kemana-mana dulu karena setelah kita berdoa, ada Kak Agatha yang mengajarkan kita buat aktivitas di rumah. Rumah. Tapi sekarang duduk dulu, kita mau doa penutup. Oke, kita doa penutup ya Kak. Iya Kak Esra. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa, kita mau menghadap Tuhan. Oke, adik-adik ikutin yang Kak Esra ucapkan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini Kami boleh ibadah, kami boleh ibadah, kami boleh mendengarkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tolong kami Tuhan, Tolong kami Tuhan, jadikan kami kami anak yang menyayangi, anak yang menyayangi sesama kami. sesama kami. Kami juga Kami juga mau memberitakan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan.
Kami juga juga mau berdoa buat teman-teman kami kami yang sakit, yang sakit, yang sedih, yang susah. kiranya Tuhan tolong. Kami juga mau berdoa supaya COVID ini boleh cepat selesai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kita sama-sama nyanyi, Bapa terima kasih. Bapa Jangan kemana-mana dulu ya adik-adik, karena setelah ini ada Kak Agatha. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini ketemu lagi sama Kak Agatha. Kita mau bikin aktivitas lagi nih Kak Esra. Makasih ya Kak Esra udah temenin Kak Agatha hari Ya, ini. Kak. Hari ini kita mau bikin Apa ini nih ya? kita, Kak? Ini Apa ya? Kak Esra juga punya loh. Punya ya. Ini ada yang tahu nggak adik-adik? Ini bentuk apa sih? Awan. Awan. Ada. Awan. Oh, ceritanya air-airnya ya Kak ya? Oh ini air, Kak. Ceritanya. Ceritanya. Oh di hujan. Iya, di sini ceritanya, di sini adik-adik, mau bikin nih tadi tentang ceritanya. Kan ceritanya ada Bapak Paulus kan, Bapak Paulus itu punya teman yang banyak ya Kak ya katanya ya. Temennya banyak. Temennya banyak. Nah kita hari ini mau menuliskan nama temennya Bapak Paulus. Iya. Di sini namanya ada Bapak Aquila, Ibu Priscilla, terus Dari Bapak Krispus. Bapak Krispus, ada Bapak Titius juga, Tius Justus. sama ada Bapak Silas, Timotius. sama ada Bapak Timotius. Adik-adik yang dibutuhin adalah kertas. Di sini aku pakai kertasnya bekas nih adik-adik, kertas putih. Atau kalau adik-adik punya kertasnya berwarna, bisa dipakai juga. Iya. Oke. Terus, ini juga kertas bekas Kak. Kan kita harus pakai yang ada di rumah. Ya kita pakai yang ada di rumah ya. Kan? Oh Terus pantesan beda ya Kak ya. Iya. Tadi contohnya tuh. yang ini aku Oh, pakai ya itu. origami. Ya kalau nggak punya origami bisa pakai yang kayak gini nih adik-adik ya Kak ya. Kalau ini kertas biasa aja adik-adik, karena nggak ada warnanya di sini aku warnain kertas-kertasnya. Ya buat adik-adik yang nggak punya origami bisa pakai kayak gini nih adik-adik contohnya ya. Yang pertama kita butuhin bentuk awan. Oh, ini bentuk awan. buat Kak Esra. Dan buat aku. Terus ada juga di sini potongan kertas panjang. Nih. Untuk adik-adik kita yang nggak ada kertas origami bisa pakai kertasnya diwarnain pakai krayon bisa, pakai pensil warna juga bisa Kak. Ini buat Kak Esra. Nah aku di sini pakai origami. Pertama Berapa nih Kak dibilang? ada 6. Oh 6. Ini ada 6 kan Kak? Iya 6. Ada 6. Kita sekarang mau tempel dulu nih. Yang ditempel awan dulu ya Kak. Yang ini aja Kak, kertas panjangnya. Oh kertas panjang dulu. Panjang dulu aja.
ada. Kurang satu Kak. Kurang satu. Ini Mas Ban. Kalau udah boleh sambil dilem adik-adik. Putra pakai lem, aku mau pakai double tip. Oke. Yang punya lem pakai lem. Kalau punya double tip pakai double tip. Lemnya bisa pakai lem apa aja kok adik-adik, nggak harus lem yang kayak gitu. Lem yang blue ball itu yang biasa kita pakai bisa kan Kak? Bisa dong. Bisa dibantu sama mama papa juga. Iya nanti tuh kan di sini ada potong-potongnya nih. Bisa minta tolong mama papanya buat potongin. Kalau adik-adiknya masih terlalu kecil kayak adik-adik kelas TK pra-TK bisa minta tolong mama papanya buat bantuin. Punya aku itu Kak. Kenapa? Gak Ada sedikit. dinilai kok Kak. Itu juga gak bisa kasih cap Kak. Oh iya ya. Tiap minggu kan kita kasih cap. Iya, Kalau di iya. kelas TK sih, kelas TK, kelas pra-TK. Tapi capnya nanti aja ya adik-adik ya. Kalau kita udah sekolah minggu lagi ya. Iya, aku kangen dicap Kak. Sabar ya Kak. Iya Kak, maaf ya Kak kalau agak berantakan. Punya Maaf aku ya juga adik-adik ya berantakan kalau kok. punya kakak berantakan. Berantakan. Satu lagi. Ada 6 ya Kak, jangan lupa Kak. Temennya ada 6. Siapa di sini yang punya teman lebih dari 6? Pasti banyak ya. Karena kan adik-adik semuanya baik sama temennya. Jadi banyak temennya. Itu kalau di sekolah juga temennya kan banyak Kak. Boleh gak sih Kak kalau ditambahin ininya? Jadi kan adik-adik kan punya banyak teman tuh. Boleh Nama kalau temennya. misalnya adik-adik udah selesai nih bikin yang ini, yang Paulus, Bapak Paulus dan teman-temannya, adik-adik boleh bikin lagi. Kali lagi, tapi adik-adik tulis di sini namanya adik-adik, di bawahnya nama teman-temannya adik-adik. Pasti banyak sih. Banyak Kak. Kalau sudah, jangan lupa awannya ditempel juga. Aku mau tulis namanya. Kakak dulu aja. Gantian. Bapak Aquila. Aku Aja bacain ya Kak. Aquila, Priscilla, Silas, Timotius, Titius Justus, sama Kristus. Oke, gantian ya Kak. Aku Aku. udah selesai. Bapak Paulus. Temannya ada banyak nih. Kalau nggak punya spidol bisa pakai pulpen ya adik-adik. Pakai pensil juga bisa, pakai apa aja Oh, bisa iya. kok Kak. Bapak Aquila, Ibu Priscilla, Bapak Silas, Bapak Timotius, Bapak Titius Justus, yang terakhir Bapak Kristus. Adik-adik, Yeay. punya aku udah jadi nih Punya Kak. aku juga nih. Adik-adik kalau misalnya sudah selesai bikin aktivitasnya, adik-adik boleh pamerin ke guru kelasnya masing-masing. Adik-adik boleh kirim ke WhatsApp Kak gambarnya foto kayak gini. Iya. Kirim ke guru kelasnya masing-masing. Kirim ke guru kelasnya masing-masing ya. Nanti minta bantu sama mama papanya untuk kirim fotonya. Tuh, bagus ya Kak ya warna-warni. Iya. Nanti adik-adik bisa juga nih kalau udah di pinggir-pinggirnya bisa ditempelin stiker.
stiker atau apapun adik-adik hias. Jadi bisa lebih bagus. Kalau punya cap bisa dicap-cap juga. Betul. Itu Oke. aja aktivitasnya untuk hari ini Kak. Terima Iya. kasih udah datang buat bantuin bikin Oke, aktivitas. sama-sama Kak. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.